Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan pada mata kuliah hari ini adalah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 6 pada ruang kolaborasi. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum kelompok 1 akan memulai video presentasinya, ada baiknya kita berkenalan dengan anggota-anggota yang berada atau yang ada di dalam kelompok 1. Yang pertama ada Ayu Lida, yang kedua ada Ayu Lindasari, yang ketiga ada Ayuni Rizarianti, yang keempat ada Azlina Fauzah, yang kelima ada Evi Purvitasari, yang keenam ada Fahrina Hikmah, yang ketujuh ada Maya Tunufus, yang kedelapan ada Mevia Alvisa Anadina, yang ke-9 ada Melda, yang ke-10 ada Mia Febriani, dan yang ke-11 ada Nur Ania. Baiklah, itulah anggota-anggota penyusun atau anggota-anggota dari kelompok 1. Pada kasus 1, nah ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah, ilustrasi yang sering kami gunakan sebagai seorang pendidik adalah ilustrasi 1, yakni buku teks sebagai buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dari hasil pembelajaran. Buku teks yang digunakan oleh guru disusun untuk menjawab atas kebutuhan peserta didik sebagai pengetahuan awal bagi mereka tentang pembelajaran. Selain itu, sebagai salah satu sumber daya dan rujukan, buku pegangan sudah pasti mulai. Ilustrasi mana menurut Anda yang sesuai dengan peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut saya, ilustrasi yang sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi pertama. Hal tersebut karena sebagai rujukan untuk desain pembelajaran dan juga sebagai hasil dari pembelajaran itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilustrasi pertama lebih fleksibel dalam sumber daya. Dan hal tersebut sangat cocok untuk peserta didik kekinian. Ilustrasi mana yang sering Anda gunakan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Jawaban, menurut pendapat kelompok kami, ilustrasi yang cocok digunakan adalah ilustrasi 2. Karena untuk mengukur keberhasilan pembelajaran peserta didik bukan hanya dilakukan pada pengetahuan saja, tetapi juga penilaian keterampilan sikap. Penilaian pengetahuan sudah pasti dilakukan agar pendidik dapat mengetahui apakah peserta didik sudah memahami materi pembelajaran yang telah diajarkan kepada mereka. Selain itu, penilaian keterampilan juga tidak kalah pentingnya dengan penilaian pengetahuan bagi peserta didik. Dengan melakukan penilaian keterampilan, pendidik dapat mengetahui apakah peserta didik dapat mengimplementasikan apa yang sudah dipelajarinya selama proses pembelajaran dalam kehidupan nyata. Setelah pendidik mengantongi 2 jenis penilaian tersebut, pendidik juga perlu menilai sikap dari peserta didik selama proses pembelajaran. Penilaian sikap merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter peserta didik di dalam kelas atau di luar kelas dalam sosial atau spiritual. Pertanyaan selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok sesuai dengan peserta didik masa kini yaitu ilustrasi 2. Hal ini relevan dengan kondisi saat ini yang menggunakan kurikulum merdeka yang menekankan profil pelajar Pancasila sehingga peserta didik tidak dilihat dari pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga sikapnya. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi kelompok kami pilih adalah ilustrasi 1 karena era pendidikan baru tidak diwajibkan untuk berpedoman pada satu sumber belajar, melainkan adanya kebebasan guru maupun peserta didik menggunakan berbagai sumber belajar sehingga guru sebagai fasilitator menyediakan wadah agar peserta didik dapat mengeksplor pengetahuan dan keterampilannya melalui kegiatan yang didukung informasi dalam bentuk teks.
Buku menjadi satu-satunya sumber belajar. Paradigma baru tidak mewajibkan buku sebagai satu sumber belajar, melainkan bebas mencari sumber lainnya. Selain itu, berdasarkan PPL kami, pada buku teks masih terdapat pertanyaan yang masih terbatas. Perlu adanya sumber belajar lain untuk menjawab pertanyaan tersebut, sehingga peserta didik banyak mengakses atau mencari tambahan jawaban dari internet, jurnal, dan sumber belajar lainnya. Ilustrasi yang cocok untuk peserta didik yaitu ilustrasi 1, karena adanya gaya belajar yang beragam dari peserta didik kekinian yang menyukai hal-hal yang bervariasi dan menarik sesuai dengan kodrat zamannya. Peserta didik lebih suka menemukan literatur dalam bentuk online karena lebih mudah diakses dan menarik. Peserta didik dapat menemukan referensi dengan sumber yang tidak terbatas sehingga pengetahuan menjadi lebih luas dan berkembang. Selanjutnya, berdasarkan kedua ilustrasi pada slide sebelumnya, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Menurut kelompok kami, yang dipilih adalah ilustrasi yang pertama. Dalam proses suatu pembelajaran, urutan tujuan pembelajaran lebihlah penting, karena dalam desain kurikulum Understanding by Design menekankan pada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Dalam hal ini, guru telah melakukan pengembangan dalam proses pembelajaran serta dalam penyampaian materi, akan tetapi harus berdasarkan urutan tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan buku teks tersebut berdasarkan urutan tujuan pembelajaran, maka kami dapat fokus pada materi yang paling relevan dan penting untuk dipahami terlebih dahulu. Ini memungkinkan kami untuk memaksimalkan efisiensi pembelajaran dan memastikan pemahaman yang lebih baik atas konsep-konsep yang diajarkan. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Dalam konteks pembelajaran peserta didik kekinian, terdapat beberapa alasan mengapa teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Salah satunya adalah karena buku teks kurikulum Merdeka yang mempunyai banyak muatan, dan masing-masing muatan memiliki indikator tersendiri. Oleh karena itu, ketika membaca buku teks disesuaikan dengan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini memberikan kebebasan peserta didik untuk bereksplorasi akan suatu materi pembelajaran. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Kelompok kami memilih ilustrasi nomor 2 karena memperhatikan pentingnya menggunakan berbagai sumber belajar, termasuk sumber belajar primer dan sumber lainnya. Pendekatan nomor 2 juga menekankan pada pentingnya pemahaman dan penggunaan materi pembelajaran secara mendalam. Dengan mempelajari, mendalami, mengeksplorasi, menguji, dan mengkritik konten buku teks, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan keterampilan analitis yang diperlukan untuk memecahkan masalah dan mendukung argumen mereka. Selain itu, dengan menggunakan berbagai sumber belajar, siswa dapat memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang topik yang dipelajari. Selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Nah, menurut pendapat kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi nomor 2. Hal ini dikarenakan pada ilustrasi nomor 2 itu menggunakan sumber buku primer dan sumber lainnya. Nah, pada ilustrasi nomor 2 ini juga berisi tentang ringkasan dan juga konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Nah, penggunaan ringkasan dan buku teks ini dapat membuat peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih baik dan beragam melalui berbagai sumber informasi dan pengalaman belajar. Selain itu, kegiatan mempelajari
mendalami, mengeksplorasi, menguji, dan mengkritik tentunya sesuai untuk peserta didik masa kini, agar mereka itu lebih dalam memahami materi pelajaran tertentu. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan dari hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.